Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu ya. Apakah yang akan terbaca di sini? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Ya, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga Scorpio bisa bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Baik Scorpio, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartu buat Scorpio. Apakah yang terbaca tentang energi kamu saat ini? Atau apakah yang akan terjadi saat ini ataupun ke depannya? Kita akan coba lihat. Ingat, ini bacaan umum, pasti akan banyak energi yang ketarik ya. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, Scorpio, soulmate. Nah, aku merasakan ya, saat ini yang akan terjadi itu, kamu mungkin akan bertemu dengan soulmate. Atau kamu akan menyadari kalau seseorang itu akan menjadi soulmate bagi kamu. Dan akhirnya kamu bertemu dengan soulmate kamu di sini. Atau ada sebuah hubungan yang terjadi saat ini yang benar-benar kamu rasakan ya, sudah cukup lama juga hubungan ini terjalin, tapi kamu dengan dia merasa belum ada satu keputusan yang akan kamu dan dia ambil gitu ya, untuk berkomitmen. Tapi hati kamu dengan dia sangat terikat, sangat terpaut gitu ya. Arti kata mungkin tidak akan pernah terlepaskan. Nah, walaupun di sini aku merasakan ya buat Scorpio, ada clean it up. Scorpio seperti ada juga sih ya, kamu kayak lagi pengen membersihkan energi-energi negatif yang ada pada diri kamu. Atau ya, selama ini kamu merasakan hidup aku itu kayak nggak pernah berubah karena aku masih fokus kepada masa lalu gitu loh. Ya, karena kamu punya masa lalu yang begitu cukup membuat kamu kayak terlena gitu karena kesedihan, karena kamu merasa ya mungkin kamu selama ini sudah banyak berjuang sih untuk seseorang, tapi perjuangan kamu tidak dihargai. Makanya di situ yang bikin kamu tidak bisa lupa itu yaitu bukan karena terlalu cinta, terlalu sayang, enggak. Yang enggak bisa kamu pikirkan itu, kenapa ya kok bisa gitu loh. Aku yang sudah baik, aku yang sudah berkorban, aku yang sudah tulus, balasannya apa? Itu mungkin yang tidak bisa kamu terima. Makanya kamu masih fokus ke situ. Seakan-akan kamu mau minta keadilan dari orang itu, ya. Makanya di situ kamu tidak bisa menemukan seseorang pengganti mungkin ya, karena kamu masih fokus kepada masa lalu. Mungkin ada rasa dendam atau rasa apa gitu ya. Namun saat kamu membersihkan itu semua, menghapus semua kenangan-kenangan itu, mungkin kamu memaafkan, ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar soulmate. Oke, ini. Dan ini ada new life, hidup baru yang akan kamu jalani bersama dia. Ya, yang selama ini kamu merasa kayak sulit untuk kayak menempa hidup kamu ya untuk masa depan, tapi saat ini ya kamu akhirnya dengan mudah untuk melangkah. Apalagi kamu sudah bertemu dengan seseorang yang benar-benar sejalan, satu frekuensi. Itu yang membuat kamu merasa, wah ini hidup baru aku. Ada hidup yang benar-benar kamu awali. Ya, mungkin kamu juga merasakan, hidup aku dimulai saat aku bertemu dengan kamu. Ya, mungkin ini tema yang cocok buat kamu ya. Intinya ada sebuah kehidupan yang akhirnya kamu lihat saat kamu bertemu dengan dia. Kamu merasakan dia soulmate kamu, ya, dan lain sebagainya, oke. Dan di sini ada exchange gift ya. Seperti ada hadiah yang benar-benar kamu dapatkan. Hadiah dari kesedihan kamu selama ini,
hadiah dari kekecewaan kamu selama ini. Ya inilah hikmahnya. Hadiah itu apa? Ya seseorang yang benar-benar belahan jiwa bagi kamu. Dia akan datang kepada kamu untuk memulai suatu kehidupan baru bersama kamu. Dan mungkin dia merasakan, ya, hidup aku diawali saat pertemuan kita dimulai. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini tentang cerita kamu yang sudah terjadi ataukah akan terjadi atau saat ini sedang terjadi. Scorpio. Kita akan coba lihat apakah di sini akan terbaca. Fokuskan dia, seseorang yang ada dalam pikiran kamu. Oke. Satu lagi ya. Oke. Ada Six of Pentacles. Ini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Scorpio, ada Leo ya, maaf, ada Leo, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Scorpio. Kita akan coba lihat di bottom of the deck. Di Six of Pentacles. Ini adalah ya sebuah gambaran bahwasanya kamu akhirnya menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu menemukan hidup kamu yang sebenarnya saat kamu bertemu dengan seseorang ini. Karena dia begitu menghargai kamu. Dan sekarang mungkin berbalik ya. Berbalik seseorang itu yang saat ini berkorban buat kamu, berjuang buat kamu, melakukan segala hal buat kamu. Dan akhirnya kamu merasakan, oh ini balasan. Walaupun mungkin bukan seseorang yang kamu harapkan dulunya membalas gitu ya. Tapi ini adalah orang yang mungkin lebih baik dari dia. Seseorang di masa lalu. Jadi benar-benar kayak kamu sudah bisa melupakan, sudah bisa membersihkan semua energi-energi negatif itu. Yang ada sekarang adalah sebuah harapan kamu, masa depan kamu yang benar-benar akan kamu jalani bersama dengan dia ya. Oke. Di sini ada Nine of Cup. Nine of Cup di Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Ini adalah gambaran di mana bahwasanya dia benar-benar kayak yakin kalau kamu itu adalah belahan jiwa dia. Kenapa? Dia merasakan ada satu hal yang membuat hati dia bergetar, ya, hidupnya bergairah, begitu. Dia merasa nyaman. Mungkin setiap saat dia memikirkan kamu, itu yang buat dia merasa kayak, wah, jangan-jangan kamu adalah soulmate aku. Jangan-jangan kamu adalah belahan jiwa aku. Karena kamu tidak bisa lepas dari pikiran aku gitu loh. Sehingga perasaannya itu kayak mengatakan ya, kamu nggak bisa melupakan dia gitu loh ya. Makanya di sini dia kayak berhayal, membayangkan ya, apakah ini cinta yang aku miliki buat kamu, cinta yang tulus ya, cinta yang benar-benar tanpa syarat. Dan dia seseorang yang mungkin tidak minta balasan apapun dari kamu. Cukup kamu menghargai cinta dia, cukup kamu menerima cinta dia, itu sudah sangat cukup sekali bagi dia. Itulah yang memang benar-benar dia harapkan. Bertemu dengan seseorang yang bisa menghargai dia, bertemu dengan seseorang yang benar-benar menjadi belahan jiwa bagi dia, begitu ya. Dan di kartu berikutnya di sini ada Two of Swords ya. Terkadang mungkin ada ya kebingungan dalam dirinya dia. Dia merasa kayak ada keanehan gitu. Mungkin bisa saja kamu dengan ini baru bertemu, baru berkenalan, atau mungkin sudah lama kenal tapi mungkin tidak pernah saling memikirkan, tidak pernah saling dekat. Tapi tiba-tiba ya mungkin saat bertemu pandang, disitulah mulai ada getaran-getaran yang membuat dia merasa yakin kalau kamu adalah wah belahan jiwa gitu. Aku merasa kayak apa ya? Kayak kaget juga gitu. Dia merasakan hati ini,
kok bisa tiba-tiba aja berubah begitu ya. Di sini ada strength. Nah, di sini seperti ada kekuatan cinta yang benar-benar alam seperti berpihak kepada kamu dengan dia. Atau takdir benar-benar mempertemukan kamu dengan dia. Itulah ya. Dan memang dia merasa kayak sejak bertemu dengan kamu, disitulah dia memang benar-benar merasa hidupnya itu begitu bermakna gitu. Hidupnya itu berwarna juga. Banyak hal yang mungkin dia sudah rasakan. Atau bisa bisa saja dia ini ya punya masa lalu yang sama seperti kamu. Punya masa lalu yang benar-benar ya tidak jauh beda dengan kamu gitu. Yang kamu dulu pernah terluka, ternyata dia juga pernah terluka. Di situ mungkin energi kamu dengan dia kayak berpadu gitu ya. Akhirnya ya kita saling membutuhkan, kita saling merasakan gitu, getaran-getaran itu. Dan ternyata ya cinta ini mungkin akan membawa kamu dengan dia ke sebuah kehidupan yang layak nantinya. Ya. Karena di sini ada Pack of Pentacles. Beberapa dari Scorpio juga ya merasakan dia seseorang ini adalah seseorang yang sudah mapan. Seseorang yang mungkin bisa dikatakan pekerja keras. Ya, ini menggambarkan. Intinya ya sama dengan halnya dengan kamu. Mungkin kamu juga seorang yang mandiri, kamu seseorang yang mungkin businessman atau businesswoman gitu ya, wanita karir, dan dia juga seperti itu. Ya mungkin ada hal yang membuat kamu dengan dia satu frekuensi sini. Satu aliran jadinya ya gitu ya. Nah, itu yang aku rasakan di sini ya buat Scorpio. Oke, kita akan coba lihat dengan isi hati itu dalamnya dia. Apa yang terbaca di sini ya tentang perasaan terdalamnya dia ya. Dia benar-benar kayak sudah merasakan inilah kehidupan aku yang sebenarnya ya. Dia merasakan hidupnya itu benar-benar bermakna saat bertemu dengan kamu. Oke. Wow. Nah, if I follow you, I could lose everything. Jika aku mengikuti kamu, apa kamu akan meninggalkan ya pergi meninggalkan sesuatu gitu ya. Nah, mungkin itu dia takut, dia juga punya rasa ketakutan juga atau juga punya rasa khawatir karena dengan masa lalu yang pernah ada ya. Dan kamu juga seperti itu. Mungkin dengan masa lalu itulah akhirnya kamu dengan dia merasa ada kekuatan yang membuat ya kita harus mempertahankan apapun yang terjadi kita harus bersatu gitu ya. Karena happiness is my priority. Ada angka 3 ya. Kebahagiaan itu adalah prioritas bagi aku. Ya, sama kamu dengan dia juga merasakan itu ya. Dia benar-benar kayak ingin bahagia dan dia benar-benar kayak bahagia banget saat ketemu kamu begitu ya. Nah, love me, cinta aku. Dia benar-benar kayak mencintai kamu ya. Kamu juga mencintai dia ya. Intinya akan ada feedback ya. Rasa yang benar-benar kamu dan dia memang membutuhkan ini gitu loh ya. I still don't have all the answer. Tapi dia masih belum menemukan sebuah jawaban gitu. Tidak menemukan jawaban itu. Intinya apa ya? Dia mungkin masih ada satu penjajakan ya yang harus dia lewati lagi antara kamu dengan dia. Tapi kamu dengan dia sudah yakin kalau kita itu soulmate. Mungkin lebih untuk menjalankan proses saja ya saat ini ya. Karena proses untuk menyatukan di antara ya dua perasaan atau mungkin ada apalagi yang ada perbedaan di sini. Namanya manusia pasti ada perbedaan ya. Tapi itulah proses yang mungkin akan bisa kamu jalani dengan mudah nantinya. Ya walaupun memang belum ada keyakinan atau mungkin masih ada keraguan ya. Tapi what do you want? Ya terkadang dia masih bertanya-tanya dalam hati. Apa sih yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan gitu ya? Apa sih yang akan kamu inginkan dari aku? Gitu. Intinya dia masih tidak percaya. Kok bisa ya aku ketemu? Yang diinginkan dia sama aku apa gitu. Apakah ketulusan? Apakah memang benar-benar cinta? Apakah memanfaatkan? Nah, karena memanfaatkan ini kan ada terjadi di masa lalu. Maka itu juga menjadikan sebuah trauma bagi kamu ataupun dia gitu. Makanya terjadi sebuah keraguan. Namun di hatinya dia ya ya mungkin dia akan tetap berkomitmen sih dengan kamu gitu ya. I will do anything for you. Nah, dia akan melakukan segala sesuatunya untuk kamu di sini. Nah, itulah ini terbaca buat Scorpio ya. Intinya akan hadir seseorang yang dia mengatakan ya, mungkin saat dia bertemu kamu, saat itulah kehidupan dia akan dimulai gitu loh. Karena dia tahu kalau ini cinta sejatinya, soulmate dia dan dia
benar-benar kayak akan bisa bersama dengan kamu selamanya. Dia akan bisa menghargai kamu, memanjakan kamu, mencintai kamu, dan lain sebagainya. Dan itulah yang memang kamu dan dia inginkan. Saling menguatkan, saling support gitu ya, saling memberi dan saling menerima cinta yang ada di antara kamu dengan dia. Oke, Scorpio? Nah, inilah yang terbaca di readingan ini. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Nah, apapun yang terbaca di sini semoga bisa kamu afirmasikan dan kamu visualisasikan. Sehingga ini akan terwujud ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.